Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat IMBI dimana saja berada, bersyukur pada Allah alhamdulillah di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah puasa kita, dan juga kita diberikan kekuatan untuk bisa merampungkan ibadah Ramadan di tahun ini. Salat salam selalu limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita arahan, petunjuk-petunjuk guna untuk kita sampai insya Allah ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat IMBI di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini betapa dunia sedang diuji dengan wabah yang sangat-sangat mengerikan, wabah yang sangat-sangat mematikan, bahkan termasuk di negara yang kita cintai ini. Maka tentunya bagaimana upaya kita untuk kita menghadapi wabah ini dan mohon pada Allah agar wabah ini benar-benar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sikap yang harus kita munculkan adalah bagaimana untuk kita menanamkan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dalam arti adalah berpasrah diri pada Allah dan tentu disertai dengan usaha. Karena ketika seseorang hanya berpasrah diri pada Allah tanpa disertai dengan usaha, maka ini tidak disebut dengan tawakal yang sebenarnya. Tawakal yang sebenarnya manakala berserah diri pada Allah disertai dengan usaha yang maksimal tentunya. Sahabat IMBI rahimakumullah, banyak ayat tentang tawakal pada Allah. Di antaranya kita bisa lihat dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, maka tentu ini ada upaya ya kita berpasrah diri dan juga disertai dengan ikhtiar, dengan usaha. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa ketika manusia melakukan satu aktivitas, misalkan ketika keluar rumah, itu pun diperintahkan untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan ketika keluar rumah kita senantiasa berdoa pada Allah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini suatu kepasrahan yang juga disertai dengan usaha. Nah, kemudian Allah juga telah memberikan kepada kita adanya akal, adanya fisik. Maka kemudian bagaimana untuk kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita dikalahkan oleh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Satu contoh misalkan, ketika kita melihat tawakalnya burung misalkan, yang dimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya Imam Tirmidzi, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama tawakkalut thair tagdu himasan wa tarahu bitonan." Kalaulah seandainya tawakalmu itu seperti tawakalnya burung, niscaya burung itu berangkat pagi dalam kondisi lapar dan pulang sore dalam kondisi kenyang. Rasulullah memberikan gambaran burung yang tidak diberikan akal saja, betapa tawakalnya kepada Allah disertai dengan ikhtiar, yang dimana pagi berangkat kondisi lapar, pulang sore kondisi kenyang. Lalu bagaimana dengan kita? Kita diberikan akal, diberikan fisik, maka tentu bagaimana agar kemudian kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian para ulama menyebutkan bahwa ada 4 syarat terwujudnya sikap tawakal yang benar. Yang pertama tentu adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah ibadah hati
ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah, maka nanti akan jatuh ke dalam kesyirikan. Maka bertawakal itu hanya kepada Allah semata. Yang kedua adalah berkeyakinan kuat bahwa Allah Maha mewujudkan semua permintaan dan kebutuhan hamba-hambanya. Ini harus diyakini bahwa Allah Maha mampu mewujudkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga bahwa yakin bahwa Allah akan merealisasikan tawakalnya seseorang hamba apabila ia mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus ditanamkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merealisasikan apa yang ditawakalkan seseorang hamba ketika benar-benar ikhlas karena Allah. Dan yang terakhir, tawakal yang benar itu adalah tidak putus asa dan patah hati dalam semua usaha yang dilakukan. Maka ketika kita sudah berusaha, kita serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita menjauhi daripada sikap putus asa. Allah menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 87, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumil kafirin. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, karena yang berusaha rahmat Allah adalah sesungguhnya kaum yang kafir. Maka ciri orang yang beriman tentu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adalah bertawakal kepada Allah disertai dengan ikhtiar yang maksimal tentunya, dan kemudian jangan berputus asa, dan kemudian kita berkepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa segera mengangkat daripada wabah COVID-19 ini. Demikian dan manfaatnya. Saya akhiri, aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.